Teman-teman, sekarang di saat teduh edisi 71 ini, kita berpindah dari tabernakel bagian dalam menuju pelataran. Nasnya adalah kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai dengan 19. Di bagian dalam, kita telah mempelajari perabotan yang ada di ruang Maha Kudus dan juga yang ada di ruang kudus. Tuhan bekerja dari dalam keluar, dan kita mengikuti pelatuhan ini. Dan seharusnya memang seperti ini. Keselamatan dimulai dari Allah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oh iya, saya kembali mengingatkan teman-teman semua, durasi video ini pendek, maka silakan teman-teman membaca sendiri nasnya. Ayat 1 sampai dengan 8 adalah perintah Tuhan untuk membuat mezbah kurban bakaran yang terbuat dari perunggu. Mezbah perunggu ini nanti diletakkan di pelataran tabernakel, terbentang tepat di depan ruang suci. Nah, disinilah umat Israel nanti menyampaikan kurban bakaran untuk pengampunan dosa mereka, dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Mezbah kurban bakaran menjadi pusat, menjadi jembatan untuk umat Tuhan berjumpa dengan Allah. Pesannya jelas, manusia yang berdosa ini tidak dapat mendekati Tuhan, kecuali dosanya dibayar dengan darah binatang kurban yang dicurahkan di atas mezbah perunggu ini. Karena itu, mezbah ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang menebus dosa manusia. Kita lihat fiturnya sekarang. Mezbah kurban bakaran ini berbentuk persegi, ukurannya adalah 2,3 meter kali 2,3 meter, tingginya 1,4 meter. Terdapat tanduk di masing-masing sudutnya. Tanduk dalam kitab suci menggambarkan kekuatan dan keselamatan. Mezbah kurban bakaran ini adalah tempat keselamatan melalui darah binatang kurban yang dikurbankan menggantikan dosa-dosanya. Nah, begitu juga dengan kita. Keselamatan yang kita miliki hanya bisa kita miliki melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas mezbah salib. Sebab Tuhan Yesus disediakan Allah untuk menjadi jalan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Mezbah ini terbuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan perunggu. Perunggu di dalam Alkitab menggambarkan ketekunan dan penghakiman. Sebuah gambaran dari karya Tuhan Yesus. Seperti tabernakel dan perabotannya, mezbah harus dibangun dengan tepat sesuai dengan instruksi Tuhan. Ayat 8 berkata, mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Ya, harus tepat, karena mezbah ini menggambarkan Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Melalui mezbah ini, manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah, seperti yang dikatakan surat Ibrani pasal 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena itu, terpujilah nama Tuhan Yesus yang mengorbankan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Lalu di ayat 9 sampai dengan 19 diinstruksikan tentang halaman pelataran kemah suci. Pagarnya berupa tirai dengan ukuran panjang 46 meter, lebar 23 meter, dan tinggi 2,3 meter. Kain yang digunakan untuk pagar adalah kain lenan halus yang ditenun. Total material yang digunakan sekitar 2.433 meter persegi. Tiang-tiangnya terdiri dari kayu penaga yang juga dilapisi dengan perunggu. Pagar bertirai ini menjadi garis pemisah yang jelas yang menandai dua dunia. Dua dunia yang sangat berbeda. Dunia umat Tuhan, umat yang percaya, dan dunia yang tanpa Tuhan. Tirainya cukup tinggi untuk mencegah orang melihat ke dalam. Untuk masuk, dibuat pintu masuk yang ditutup dengan kain yang digantung. Sehingga sebelum masuk, orang Israel dapat merenungi diri mereka sendiri yang sebentar lagi akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi hanya mereka yang sungguh-sungguhlah yang boleh masuk. Tuhan tidak dapat dianggap remeh.
Ibadah harus dengan kesungguhan hati. Nah, warna pagar pelataran ini adalah putih. Putih berbicara tentang kebenaran. Allah memiliki standar kekudusan untuk kehidupan umatnya. Tinggi pagar 2,3 meter. Mungkin membuat orang luar bertanya-tanya tentang aktivitas di dalam pelataran. Idealnya adalah kehidupan orang Kristen dapat menggugah rasa ingin tahu dunia tentang indahnya kehidupan di dalam Kristus. Dunia tidak boleh berkata bahwa hidup orang Kristen sama saja dengan kehidupan orang yang bukan Kristen. Nah, ketika berada di dalam pelataran, umat tidak akan terlihat dari luar. Umat dikelilingi oleh pagar pelataran yang berwarna putih itu. Ini indahnya kehidupan di dalam Tuhan. Kita dikelilingi oleh kebenaran, dan kebenaran itulah yang menjaga umat Tuhan dari dunia yang berdosa ini. Lalu pintu masuk ke dalam pelataran hanya ada satu pintu saja. Tidak ada pintu yang lain atau jalan lain. Peribahasa banyak jalan menuju Roma tidak berlaku untuk jalan ke surga. Kitab Amsal pasal 14 ayat 12 memperingatkan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Pintu keselamatan hanya satu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bersaksi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu adalah nama Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika umat masuk ke dalam pelataran, maka sampailah mereka di mezbah kurban bakaran. Mezbah ini berdiri tepat antara umat Tuhan dengan ruang suci. Mezbah ini menjadi penghalang, tetapi sekaligus menjadi jembatan antara umat dengan Tuhan. Matthew Henry berkata, ke mezbah inilah orang-orang berdosa lari, mencari perlindungan ketika keadilan mengejar mereka, dan mereka selamat. Karena pengorbanan yang dipersembahkan di atas mezbah ini. Nah teman-teman, mezbah ini menggambarkan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus adalah anak domba Allah dan salib adalah mezbahnya. Di atas mezbah salib itulah darah Yesus dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Percayalah dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman semua. Maka teman-teman akan diselamatkan. Ada nomor WA di deskripsi video ini. Jika teman-teman membutuhkan bimbingan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami siap untuk melayani teman-teman semua. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.